Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan waktu ngelihat ribuan orang sukses di YouTube, terus ngebatin, gimana sih cara mereka ngelakuin itu semua? Nah, kalau iya, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik layar dan ya, kita bikin simple proses pertumbuhan channel yang seringkali kerasa menakutkan itu. Siap-siap ya, karena kita bakal ngerubah proses yang rumit ini jadi langkah-langkah logis yang bisa langsung Anda praktekin. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kenapa sih banyak banget kreator pemula yang gagal, bahkan sebelum mereka benar-benar mulai berjuang? Ini pertanyaan yang lumayan provokatif ya, tapi sering banget ngehantuin kreator baru. Jawabannya, percaya atau enggak, bukan karena mereka kurang bakat atau kameranya kurang mahal. Sama sekali bukan. Seringkali, kreator tuh gagal murni karena mereka ngelewatin langkah-langkah dasar yang absolut krusial sebelum mereka neken tombol rekam. Mari kita lihat peta jalannya. Nah, di sesi kita kali ini, kita bakal ngelewatin 4 tahapan utama. Pertama, fondasi channel yang jelas. Kedua, strategi memancing perhatian penonton. Ketiga, bertahan di fase sepi. Dan yang terakhir, formula sukses content creator. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu fondasi channel yang jelas. Coba bayangin Anda lagi ngebangun rumah. Sebagus apapun atapnya, kalau fondasinya rapuh, ya pasti ambruk kan? Sama persis kayak channel Anda. Coba deh perhatiin perbedaan yang lumayan mencolok ini. Kesalahan paling fatal dari pemula itu biasanya bikin channel yang campur aduk. Hari ini nge-upload video masak, besok tiba-tiba main game, lusanya bahas ulasan gawai. Yang ada, algoritmanya bingung, apalagi penontonnya. Nah, kebalikannya, Anda tuh harus punya tema jelas. Berdasarkan data yang kita punya, tema ini tuh idealnya adalah titik temu dari 3 hal. Apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa, dan ini yang paling penting nih, topik itu emang lagi banyak dicari orang. Kalau Anda suka, Anda mampu, dan orang-orang emang butuh, wah, Anda udah pegang pondasi emas. Oke, lanjut ke tahap kedua, strategi memancing perhatian penonton. Begitu pondasi Anda udah kokoh, kita harus gerak cepet nih. Di era digital sekarang, perhatian itu ibarat mata uang yang paling mahal harganya. Coba lihat kutipan dari panduan kita ini. Simpel banget, tapi sangat kuat. Gunakan judul yang memancing rasa penasaran agar orang ingin mengklik video. Jadi gini, tugas utama dari sebuah judul itu sebenarnya bukan buat ngerangkum seluruh isi konten kayak buku teks sekolah. Bukan. Tugasnya murni cuma buat memicu rasa ingin tahu yang benar-benar intens di kepala penonton. Anda harus bisa bikin audiens ngerasa, wah, gue harus tahu nih apa isinya. Nah, ini dia elemen pendamping yang gak kalah pentingnya dari judul. Thumbnail itu adalah pintu masuk. Kalau judul itu surat undangannya, thumbnail adalah pintu depan rumah Anda. Data kita nunjukin ada 3 syarat wajib buat pintu masuk ini. Pertama, pakai gambar yang menarik secara visual, terus aplikasikan warna yang kontras biar konten Anda langsung menonjol di lautan konten lain pas audiens lagi asik scroll. Dan terakhir, pakai teks yang singkat aja. Ingat ya, jangan pernah nulis esai panjang lebar di sini. Cukup 1 atau 2 kata aja yang bisa ngunci perhatian. 10. Angka ini tuh bener-bener krusial. Kenapa? Karena riset nunjukin kalau Anda cuma punya 10 detik pertama buat nangkep perhatian penonton, sebelum jempol mereka mutusin buat pindah ke tempat lain. 10 detik kritis ini beneran jadi batas antara apakah kerja keras Anda berjam-jam itu bakal ditonton, atau ya dibuang gitu aja. Terus gimana dong cara kita maksimalkan 10 detik yang berharga banget itu? Panduan kita ngasih solusi yang sangat gampang dieksekusi. Mulai video dengan fakta unik atau pertanyaan yang menarik. Tolong, hindari mulai dengan intro yang muter-muter atau salam sapaan panjang yang ngebosenin. Langsung tembak aja, kasih sesuatu yang ngejutin atau menantang pikiran mereka di detik-detik awal, biar mereka ngerasa terikat dan akhirnya nonton sampai habis. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, bertahan di fase sepi. Jadi kreator itu bukan kayak lari sprint 100 meter ya. Ini tuh lebih mirip lari maraton ngelewatin gunung. Abis euforia awal mempublikasikan karya selesai, Anda biasanya bakal dihadapin sama realita yang, ya, sunyi. Buat ngelewatin fase sepi ini, Anda butuh sistem. Langkah pertama, upload yang konsisten. Jadwal yang teratur itu ngebantu ngelatih algoritma dan juga penonton. Langkah kedua, manfaatin YouTube Shorts. Format pendek ini tuh ibarat senjata rahasia buat ngejangkau audiens baru dengan jauh lebih cepat. Terus langkah ketiga, pelajari data analytics. Jangan cuma nebak-nebak pakai insting, baca data Anda buat melihat perkembangan. 3 langkah ini tuh ngebentuk satu siklus pertumbuhan yang harus terus Anda putar setiap hari. Pesan yang satu ini bener-bener nyentuh akar emosional dari proses berkarya. Jangan takut sepi di awal, terus berkarya dan jangan berhenti meski penonton masih sedikit. Ini super penting buat diingat. Setiap akun raksasa dengan jutaan pengikut yang sering Anda lihat sekarang, tebak, mereka semua juga mulainya dari nol. Jadiin fase sepi ini sebagai tempat latihan terbaik Anda. Anggap aja ini semacam gladi resik sebelum ribuan mata benar-benar merhatiin karya Anda.
Dan akhirnya kita sampai di tahap keempat, formula sukses content creator. Jadi intinya adalah, mari kita gabungin semua kepingin puzzle yang udah kita bahas. Mulai dari pondasi, strategi mancing klik, sampai pertahanan mental. Kesuksesan ini ternyata bisa disederhanakan jadi satu formula matematika yang jelas banget. Konten yang menarik, ditambah thumbnail yang kuat, ditambah konsisten, dan ditambah sabar, itu semua sama dengan peluang sukses. Perhatiin deh kata terakhirnya, peluang sukses. Sistem ini emang nggak ngejanjiin Anda bakal sukses instan semalam suntuk. Tapi dengan terus ngejalanin 4 elemen dasar ini secara berulang-ulang, Anda itu lagi ngelipat gandain peluang Anda jadi sangat besar, sampai akhirnya kesuksesan itu nggak bisa Anda hindari lagi. Nah, itu ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lumayan menantang nih. Tema apa yang bakal Anda mulai hari ini? Kita udah ngebedah pondasinya, kita udah lihat strateginya, dan kita juga udah tahu realita perjalanannya kayak gimana. Tapi semua pengetahuan yang kita obrolin hari ini nggak bakal ada artinya kalau nggak ada eksekusi. Sekarang, giliran Anda. Temuin titik temu antara minat dan bakat Anda, bikin judul yang mancing rasa penasaran, dan mulailah perjalanan maraton Anda. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat ngikutin bedah materi kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat berkarya.